Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyampaikan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Rabu 19 Juni 2024 malam lalu. Dikatakan olehnya ada dugaan intervensi dengan menjanjikan uang terhadap seorang saksi dalam kasus tersebut. Janji pemberian uang itu dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan pada tahun 2016 lalu. Namun, Sandi tidak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudnya. Sebab dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis, sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, awalnya polisi menetapkan 11 tersangka pada tahun 2016. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, kemudian Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Diketahui 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara satu pelaku yakni Saka Tatal sudah bebas karena dipenjara 8 tahun lantaran masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 9 tahun berlalu, polisi kini menangkap Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingi yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas. Ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus anak-anak. Presiden Joko Widodo disebut pernah menolak gerasi 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019 lalu. Adapun gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seorang terpidana. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho pada Rabu 19 Juni 2024 lalu. Sandi mengungkapkan pengajuan gerasi itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurutnya gerasi itu ditolak oleh Presiden pada saat itu. Sandi juga turut membacakan salah satu poin pernyataan gerasi dari 7 terpidana yang mengajukan gerasi. Ia menekankan pernyataan tersebut dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Di mana di dalam gerasi tersebut gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019.
di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diterangkan secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan Kantor Mapolres Cirebon Kota di Jalan Veteran Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat digeruduk ratusan mahasiswa buntut kasus Vina dan Egi. Dalam 1 pekan terakhir, sudah 2 kali kantor kepolisian tersebut didemo mahasiswa pada Rabu 12 Juni 2024 dan Rabu 19 Juni 2024 lalu. Namun, publik menyoroti keberadaan Kapolres Cirebon Kota, yakni AKBP Muhammad Rano Hadianto, yang disebut tidak pernah menemui para massa aksi. Tidak diketahui apa alasan Kapolres Cirebon Kota tersebut tidak mau menemui mahasiswa yang demo. Kekecewaan ini pun mengakibatkan aksi berujung bentrok hingga membakar ban. Diketahui aksi demo tersebut bertujuan untuk menuntut kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Para mahasiswa tersebut tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Mereka menyampaikan orasi dengan membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja kepolisian. Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.